Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, kelas 10 IPS, Sekolah MAN 2 Sumedang. Perkenalkan, nama saya Citra Apriliani, saya sebagai ketua yang beranggotakan Dalva Nur Maulida, Anissa Mailani, Dede Yusuf, Muhammad Fauzan, Halim Solehudin, dan Hafiduddin. Kita akan melakukan penelitian sejarah dan wawancara mengenai tentang pahlawan wanita Indonesia. Seperti yang kalian lihat, kita sudah berada di tempat pemakaman Cut Nyadin. Mau tahu kisahnya? Ikutin kita. Jadi kita sudah bersama dengan Bapak Juru Kunci. Ya. Maaf sebelumnya Bapak, kami dari siswa-siswi MAN 2 Ya. izin memvideo untuk tugas sejarah. Apakah Bapak siap? Bagus. Di sini selalu siap untuk kepentingan. Nah, di sinilah yang disebut kepentingan negara untuk meluruskan sejarah. Itulah. Siap untuk diwawancara? Siap. Jangankan diwawancara. Siapa nama lengkap? Nama saya Asep Bustandar, selaku juru kunci pengelola makam tanah Cut Nyadin atau makam keluarga Kiai Haji Sanusi. Di mana dan kapan Bapak dilahirkan? Bapak dilahirkan ya di Sumedang tahun 67. 67. Sejak kapan Bapak tinggal di sini? Sejak kecil. Sejak kecil. Sudah berapa lama Bapak menjaga tempat? Nah, ini menjaga ini baru 7 tahun. Oke, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang untuk memberitahu kepada kalian tentang kehidupan pahlawan wanita Indonesia, yaitu Cut Nyadin. Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Apa bisa Bapak ceritakan awal mula Cut Nyadin berada di sini? Di Sumedang. Ya. Iya, terima kasih. Ibu Cut Nyadin di Sumedang ini dari Acehnya dibawa oleh Belanda, ya, dengan satu juru pengawal dan satu juru bicara. Juru bicaranya tidak diketahui namanya, pengawalnya yaitu Teku Nana berusia 15 tahun. Ketika di Sumedang, Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Tetapi Bapak Bupati Sumedang ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama pertama di Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi. Dan tidak lama kemudian oleh Kiai Haji Sanusi pun dibawa ke rumahnya dan tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus oleh keluarga Kiai Haji Sanusi. Gitu. Kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi meninggal. Dan tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin pun tahun 1908 juga meninggal. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Maka Haji Husna, anak Kiai Haji Sanusi menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Kiai Haji Sanusi. Dan Ibu Cut Nyadin sebenarnya ini ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak dan ibu-ibu Sumedang, khususnya di lingkungan rumahnya Kiai Haji Sanusi. Gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu siapa itu
Cut Nyak-din? Cut Nyak-din adalah sosok seorang pejuang pada waktu itu, dan sekarang dikatakan sebagai pahlawan nasional. Masya Allah. Kapan beliau meninggal? Tanggal 6 November 1908. Siapa suaminya Cut Nyak-din? Yang keberapa? Oh, jumlah suami Cut Nyak-din berapa? Nah, Ibu Cut Nyak-din dua kali menikah. Yang pertama dengan Teku Ibrahim Langan, Panglima Perang. Dia meninggal ditembak oleh Belanda. Keduanya Ibu Cut Nyak-din menikah lagi dengan Teku Marjohan. Sama, dia meninggal juga ditembak oleh Belanda. Kapan meninggal suami pertama Cut Nyak-din? Itu saya tidak tahu. Karena Ibu Cut Nyak-din sering nggak cerita juga. Suami yang kedua juga tidak cerita. Oh, tidak. Nah, Apa yang menyebabkan Cut Nyak-din meninggal? memang sudah tua atau kecapean. Kan ada isu tentang Cut Nyak-din itu buta. Betul. Kenapa beliau bisa? Nah, itu memang sejak dari Aceh. Bapak nggak bisa cerita tentang itu, nggak berani. Takut salah. Karena ini adalah sejarah. Bukan sejarah abal-abal, tetapi ini adalah sejarah dunia. Oh, ya. Kenapa beliau dimakamkan di sini? Karena sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi. Siapa itu Kiai Haji Sanusi? Orang tua angkat Ibu Cut Nyak-din ketika di Sumedang, dan Kiai Haji Sanusi ini adalah pendiri Masjid Agung Sumedang, tokoh ulama pertama di Sumedang, imam pertama Masjid Agung Sumedang. Apakah Bapak mempunyai benda atau semacam apa tentang peninggalan dari Cut Nyak-din? Itu pertanyaan untuk masyarakat biar tahu Ibu Cut Nyak-din tidak pernah meninggalkan barang apapun. Itu ada berbentuk rencong apa, itu gampang, itu mudah dicari, mudah didapat dari mana, melalui online juga bisa. Tetapi Ibu Cut Nyak-din tidak meninggalkan barang sekecil apapun. Hanya satu. Waktu ini batu pemakaman ini dibuat oleh siapa dan kapan? Dan ini dibangun oleh Pemda Aceh pada tahun 1987 oleh Pak Bustanil Arifin atau Pak Ibrahim Hasan, gubernurnya. Kapan berdirinya pemakaman ini? Tahun 87. Apakah boleh Bapak menunjukkan makam Anda yang berada di sini? Boleh. Nah, ini makam Ibu Cut Nyak-din yang dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi. Dan ini makam Kiai Haji Sanusi beserta keluarganya yang ada di sini. Ini adalah makam keluarga anak cucunya Kiai Haji Sanusi. Dan ini makam tidak bisa dipegang oleh pihak luar ataupun instansi dari manapun. Hanya keturunan yang bisa memegang makam ini. Jadi semua ini itu hanya cuman keluarga besar Ya. Cut Nyak-din? Bukan, keluarga Kiai Haji Sanusi. Oh, serius. Nah, Cut Nyak-din hanya sendiri. Tidak ada orang lain? Tidak bisa. Nah, ini makam Kiai Haji Sanusi yang saya lagi servis atau apa, termasuk makam Cut Nyak-din. Dan ini makam Ibu Siti Khadijah yang waktu itu merawat Ibu Cut Nyak-din ketika di Sumedang, ya. Nah, ini Ibu Siti Khadijah, dan ini Hajabati ini sebagai istri dari Kiai Haji Sanusi. Nah, ini Hajabati. Kemudian di sebelah sana tuh ada Raden Umar, Raden Dadan, Haji Husna. Itu Haji Husna yang memakamkan Haji Ibu Cut Nyak-din. Coba ke sana, ada di foto tuh Haji Husnanya. Tuh Haji Husna ada tulisan di samping Dadan tuh. Itu Raden Umar, Dadan, Haji Husna. Nah, itu aja. Itu yang pokok utamanya gitu. Jadi yang lainnya nggak usah. Ya, ini memang untuk keturunan aja, keturunan Kiai Sanusi. Apakah ada salah satu anggota dari Kiai Haji Sanusi dulu? Kan Bapak sendiri. Bapak. Nggak mungkin tadi sebutkan tidak bisa dari pihak luar atau instansi, hanya keturunan. Dan Bapak keturunan yang keenam dari Kiai Sanusi, yang keempat dari Ibu Siti Khadijah, yang menjaga, merawat, mengelola, yang bertanggung jawab yang ada tanah di sini. Penanggung jawabnya Bapak sendiri. Penanggung jawab, pengelola, penjaga, juru kunci Bapak sendiri.
Gitu. Ada selain Bapak, Ya calon nanti anak bapak. apakah Bapak mempunyai kakak atau adik? Punya adik tapi perempuan. Oh, jadi kalau perempuan tidak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau udah nggak ada sama sekali, apa boleh buat. Jangankan rotan, akar pun jadi. Bapak terima kasih udah mau diwawancara. Iya, memang sudah kewajiban bapak. Siapapun orangnya yang berdatang di sini, orang yang bertanya pasti bapak jawab. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Jadi kita di sini akan melihat makam dari Ibu Cut Nyadin beserta Kiai Haji Sanusi. Dan ini merupakan makam dari Kiai Haji Sanusi yang merawat Ibu Cut Nyadin. Dan ini makam dari Siti Khadijah, yaitu pendamping dari Ibu Cut Nyadin. Dan ini merupakan keluarga besar dari Kiai Haji Sanusi. Di sini terdapat mushola Cut Nyadin, yaitu Musanah Cut Nyadin. Jadi bagi kita yang ingin sholat bisa di sini. Baik, dapat kita simpulkan dari wawancara tadi bahwa Cut Nyadin adalah sosok pahlawan wanita dari Aceh Barat yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia. Cut Nyadin dilahirkan tahun 1848 dan dari sejak kecil Cut Nyadin mendapatkan pendidikan agama dari bangsawan-bangsawan Aceh. Suami pertama Cut Nyadin adalah Teku Ibrahim. Beliau menikah lagi pada panglima perang yaitu Teku Umar Johan Pahlawan. Teku Umar tertembak Belanda pada tanggal 11 Februari pada tahun 1899 di Melaboh. Pada tahun 1899 di ujung Kala Melaboh. Cut Nyadin ditangkap Belanda pada tanggal 6 November 1905. Atas laporannya Panglima Teku Panglaok kepada Belanda, Panglima Panglaok bukan mengkhianatinya, tetapi sangat kasihan karena Cut Nyadin sangat menyedihkan. Matanya sudah tidak bisa melihat. Tetapi dengan syarat Cut Nyadin tidak boleh dianiaya dan diasingkan. Tapi ternyata pada tanggal 11 Desember 1905 dibuang ke Sumedang bersama panglima perangnya. Bersama panglima perangnya dan seorang anak laki-laki berumur 15 tahun yaitu Teku Nana. Nyadin dititipkan dulu di rumah Haji Ilyas 2-3 hari, yang selanjutnya dibawa ke rumah Kiai Haji sampai wafat. Kiai Haji Sanusi hanya merawat 1 tahun Cut Nyadin karena beliau meninggal tahun 1907 di Gunung Puyuh. Cut Nyadin wafat pada tanggal 6 November 1908 dan kemudian dimakamkan di lokasi makam keluarga Haji Krisna di Gunung Puyuh, Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Dari sebelum tahun 1950, masyarakat tidak mengetahui bahwa itu makam Cut Nyadin, pahlawan nasional, tapi dikenal sebagai makam Ibu Perbu. Baru diketahui setelah Haji Krisna wafat pada tahun 1948, diketahui bahwa itu makam Cut Nyadin. Sekian dari riwayat kisah Cut Nyadin, seorang pahlawan dari Indonesia yang berjiwa kesatria dan membela negara serta agama dengan nilai ta'ala.
yang kita dapatkan pada saat penelitian tersebut ialah satu sumber benda, yaitu batu nisannya Cut Nyak Dien. Dan yang kedua, sumber tulisan, yaitu papan tulis yang menceritakan kisah Cut Nyak Dien. Dan yang ketiga ialah sumber visual, yaitu fotonya dari Cut Nyak Dien. Adalah kisah tentang pahlawan sejarah Indonesia yaitu Cut Nyak Dien. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.